Selamat malam semuanya. Kita mau masuk ke ini ya, eh, pelajaran untuk minggu ketiga. Jadi em, di sini hari ini kita akan membahas tentang forecasting atau prediksi. Di sini ada beberapa model pembelajaran mesin yang digunakan untuk forecasting seperti regression. Terus kita mulai dulu dari konsep forecasting itu apa. Oke, saya next. Oke, jadi forecasting itu kalau kita artikan secara harafiah dalam bahasa Inggris artinya adalah ramalan atau prediksi. Jadi forecasting itu adalah tujuannya kita memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Nah, forecasting ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis, nanti kerja di perusahaan IT atau perusahaan apapun lah ya, itu pasti ada bertemu dengan forecasting. Contohnya gimana? Misalnya di kita mau memproduksi barang ya, kita mau menentukan jumlah produksi yang kita mau buat dalam kurun waktu tertentu gitu. Tanpa kita melakukan forecasting atau prediksi, kita akan kesulitan untuk menentukan berapa jumlah yang tepat, berapa jumlah produksi yang tepat. Kalau kita produksi barang terlalu banyak, bisa jadi kalau permintaannya sedikit kita malah rugi, jadi banyak stok yang mati ya. Tapi kalau kita produknya terlalu sedikit, ternyata permintaan pasarnya tinggi, kita jadi kehilangan potensi untuk untung besar. Dan konsumen juga tidak dapat barang, juga mengecewakan mereka. Jadinya mereka bisa jadi nggak balik ke kita atau membeli brand lain atau membeli brand kompetitor seperti itu. Jadi forecasting itu banyak sekali diaplikasikan ya dalam kegiatan bisnis. Dan salah satu aplikasi utama dalam pembelajaran mesin itu adalah diterapkan sebagai forecasting atau memprediksi sesuatu. Jadi sebenarnya cabang utamanya ada dua ya, memprediksi dan melakukan klasifikasi. Kalau untuk yang supervised learning. Jadi kalau yang forecasting ini sendiri atau prediksi ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah forecasting kuantitatif, yang kedua adalah forecasting kualitatif. Jadi kalau yang kualitatif ini lebih bias karena dilakukan berdasarkan pendapat dan analisa. Kemudian kalau yang kuantitatif ini dilakukan berdasarkan hitungan matematis. Nah, untuk kuantitatif sendiri, metode yang paling sering digunakan yang pertama ada time series. Jadi time series ini atau sesuai artinya ya, deret waktu itu kita melakukan prediksi berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan, dataset yang kita punya dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya kita sudah punya data harian, data mingguan, data bulanan, data tahunan, data per 10 tahun, data histori selama 20 tahun, itu kita mau pakai, kita masukkan ke dalam model pembelajaran mesin untuk melakukan prediksi. Nah, itu disebut dengan prediksi dengan metode time series. Jadi kalau kayak tadi kita mau memprediksi jumlah produksi kita bisa lihat dari data penjualan ya, data penjualan selama 1 tahun gitu. Rata-ratanya dalam per bulan kita perlu untuk memproduksi berapa. Di situ mudahnya ya, maksudnya cara simpelnya kita bisa melakukan prediksi mudah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode kausal. Kausal itu adalah metode sebab akibat. Jadi kita melihat sebab akibat antara apa yang mau kita prediksi dengan variabel-variabel yang kita anggap berpengaruh. Jadi di sini kita berhubungan dengan variabel-variabel bisa satu atau lebih gitu. Contohnya, kalau tadi kita mau memprediksi berapa produksi kita ya misalkan dalam sebulan gitu, kita bisa ambil variabel yang berhubungan. Contohnya banyaknya orang dalam lokasi kita mau produksi. Misalnya kita mau produksi untuk Indonesia gitu. Sama kita mau produksi buat negara Papua, negara Timur Leste gitu kan pasti berbeda ya karena jumlah populasinya berbeda. Sehingga kita bisa melakukan prediksi berdasarkan variabel jumlah populasi masyarakat misalnya. Atau kita bisa juga memprediksi berdasarkan variabel
misalkan kayak sekarang ya udah mau dekat-dekat hari raya Lebaran gitu. Apa produksi kalau terkait dengan misalkan produksi kita produksinya itu adalah sirup gitu, sirup atau biskuit-biskuit kaleng yang mana penjualnya meningkat pada saat Lebaran dan kita bisa lihat itu dari uh, variabel tiap hari raya atau tiap bulan tertentu itu penjualnya naik. Nah, di situ kita bisa uh, lihat bahwa ada variabel yang mungkin berhubungan dengan apa yang mau kita prediksi. Jadi di situ kita menggunakan variabel-variabel untuk kita validasi ya, untuk mendapatkan hasil prediksi yang kita mau. Jadi nanti juga kalau misalkan kita bicara yang pembelajaran mesin gitu, dari variabel-variabel itu kita juga bisa lihat seberapa kuat hasil prediksi kita berdasarkan variabel tersebut. Jadi itu kalau yang metode kausal. Kemudian untuk yang kualitatif itu seperti tadi yang saya sebutkan dia bias ya, karena metode kualitatif ini lebih mengumpulkan opini atau membuat analisa secara analisa yang tidak berdasarkan matematis lah ya, analisa dari orang-orang ahli misalnya. Nah, di sini contoh-contohnya ya kayak survei ya. Survei itu kan kita mendapatkan informasi dari misalkan kita survei di lapangan itu kita ke pasar gitu. Kayak tadi ya mau lihat kita mesti produksi sirup tuh seberapa banyak. Kita survei di pasar nih, tanya ke ibu-ibu yang beli di pasar. Kita bisa pakai wawancara atau suruh minta mereka isi kuesioner gitu. Itu di situ kita amati pendapat-pendapat dari konsumen-konsumen itu, apakah mereka akan membeli sirup pada bulan ini Lebaran misalnya. Nah, itu cenderung bias lah ya, karena tidak kita hitung gitu. Jadi lebih ke opini masing-masing orang. Terus contoh lain ya opini dari eksekutif gitu. Jadi kita minta pendapat dari manajer-manajer misalnya eksekutif ya. Manajer kita kumpulin nih. Ada manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknis, manajer keuangan, manajer logistik. Terus kita kumpulin dalam satu ruangan misalnya ya, kita tanya pendapat mereka, terus kita gabungkan hasilnya, kita ambil kesimpulan, misalkan seperti itu. Terus contoh yang lain adalah dari tenaga penjualan atau tenaga salesnya. Nah, di sini kita kan bisa kan punya tenaga sales ya berdasarkan lokasi gitu. Ada yang sales atau tenaga penjualan di lokasi Jawa Tengah misalnya, ada yang Jakarta, ada yang di Tangerang, Bekasi gitu ya. Kita tanya, kita kumpulin satu-satu, kita tanya pendapat mereka untuk produksi di masing-masing daerah gitu, sehingga kita bisa lihat kumpulkan hasilnya. Jadi di situ kan kalau tenaga sales yang masing-masing daerah mereka udah lihat, udah tahu wilayahnya masing-masing ya. Jadi mereka tahu misalkan ternyata di Jawa Tengah itu yang suka sirup lebih banyak karena mereka suka manis misalkan seperti itu. Atau yang di Tangerang ternyata tidak terlalu beli sirup gitu, mereka beli yang lain misalkan. Jadi itu contoh-contohnya. Untuk, sorry sebentar. Lanjut ya. Untuk pembelajaran mesin, kita akan banyak menggunakan yang kuantitatif. Dari time series sendiri, kita bagi menjadi time series analisis dan time series forecasting ya. Jadi kalau kita punya data itu, kita biasa data itu ya di perusahaan lah, di bisnis gitu, sebelum prediksi biasanya ada proses namanya analisa terlebih dahulu. Jadi atau kalau disebut business intelligence gitu ya, mereka mau cari insight dari data tersebut gitu. Jadi data yang sudah ada itu dilihat apakah ada hubungan, terus bisa fokus ke tren. Nah, tapi kalau kita bicara prediksi itu adalah tahap di atasnya analisis atau di atasnya mencari insight. Jadi di prediksi itu kita
memprediksi kejadian yang belum terjadi atau di masa depan ya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Jadi, salah satu teknik pembelajaran mesin yang banyak dipakai untuk forecasting, peramalan, prediksi itu adalah regression. Jadi yang pertama ada namanya simple linear regression. Nah, sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi yang paling sering digunakan itu regression. Jadi kalau linear regression, simple linear regression itu merupakan proses identifikasi relasi dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen kita lambangkan dengan X, sedangkan variabel dependen kita lambangkan dengan Y. Jadi ini seperti statistik ya, rumusnya. Jadi contohnya adalah kita punya data nih, misalnya tabel nih ya, tabel di sebelah kanan ini yang tahun bekerja. Jadi lamanya bekerja sama gajinya gitu. Jadi data kita urutkan berdasarkan tahun bekerjanya. Di situ kita bisa lihat bahwa semakin lama semakin besar tahunnya, makanya semakin lama dia kerja. Itu kecenderungan, tapi tidak serta-merta demikian ya. Kadang-kadang kayak di sini kita amati ada yang bekerja 3,9 tahun, gajinya 63.000, sementara yang 4,5 tahun atau bahkan di sini di bawah-bawahnya ya 4 tahun, 4,5 tahun gitu gajinya di bawahnya. Jadi hanya 61.000 ini ya. Nah, kita mau cari tahu apakah ada hubungan antara lama bekerja dengan besarnya gaji. Dan yang mau kita cari tahu apakah itu linear. Kalau linear, seberapa kuat linearitasnya. Karena kita melakukan prediksi kan, jadi kalau dia linear ya kita bisa simpulkan dong, dia makin lama kerja, prediksi gajinya itu semakin gede. Jadi di simple linear regression ini kita coba mencari hubungan satu variabel. Di sini variabel independennya adalah lama bekerjanya, variabel X-nya ya. Kemudian variabel dependennya adalah gaji. Variabel dependennya adalah Y-nya. Kalau nanti variabel independennya lebih dari 1, jadi X yang lebih dari 1 itu kita bisa pakai yang setelah ini, namanya multiple linear regression. Kalau kita nanti masukkan ke dalam model regresi, nanti kita akan dapat X dan Y-nya, seperti gambar yang setengah-tengah ini ya. Jadi di situ kita bisa lihat model regresinya, dan ada garis merah, atau kita sebut kalau di pembelajaran mesin itu istilahnya adalah fit the line, untuk mendapatkan model regresi dengan error yang minimum. Di sini kita bisa lihat bahwa dia itu linear ya, cukup bagus untuk dibilang linear. Kemudian kalau kita melakukan prediksi dengan model ini, dengan data ini, jadi kita bisa langsung tarik garis saja. Contohnya, kita mau prediksi di sini, misalkan ada yang X itu kan nama kerjanya ya. Misalnya kita mau prediksi orang yang kerjanya 3 tahun. Nah, kita bisa cari X3, kita tarik garis ke fit the line-nya ini, ke garis merahnya ini. Baru kita sambungkan Y-nya berapa. Itu contohnya. Next. Berikutnya adalah kalau kita dari satu variabel dependen. Kalau tadi kan kita cuma punya satu variabel dependen, satu variabel independen. Di sini kalau kita punya lebih dari satu, kita pakai namanya multiple linear regression. Jadi contohnya nih, kalau data yang kita punya sekarang udah lebih banyak ya, data setnya. Di sini kita punya profit yang didapat misalkan per tahun ya. Kemudian ada
4 variabel independen yang kita miliki. Yang pertama R&D, Research and Development. Ini maksudnya adalah data operasional, biaya operasionalnya. Jadi kalau misalkan profit itu uh, pendapatan dari perusahaan itu kan masih berupa revenue ya, jadi masih berupa kotor, pendapatan kotor gitu. Kalau misalkan mau dapat pendapatan bersihnya, biasanya dikurangi dengan seperti biaya operasional ini. Nah, di sini udah dapat profitnya berapa atau keuntungan bersihnya berapa, mau dicek apakah dia ada kaitan, ada relasi dengan si biaya operasional dari masing-masing divisi nih. Misalnya ada 3 divisi, ada di divisi R&D, administrasi, marketing, juga ada wilayahnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kaitan nggak antara variabel wilayah dengan profit. Nah ya, kalau dari kita punya perusahaan itu kan, kita pasti pingin ningkatin profit kan. Kita pingin lihat caranya kita naikin profit itu gimana. Di sini kita bisa cari apakah ada kontribusi dari biaya operasional itu ke profit, dan apakah jika kita dapetin nih variabel independen mana yang punya kontribusi terbesar, maka kita bisa ngambil keputusan untuk memprioritaskan investasi kita ke variabel tersebut. Dan masih banyak ya keputusan yang bisa diambil dari model regresi multiple linear regression. Contohnya kalau misalkan ternyata kita masukkan ke dalam rumus dan ke dalam model pembelajaran mesin bahwa semakin tinggi biaya operasional untuk marketing misalnya, maka profitnya semakin tinggi di wilayah New York misalnya. Itu kan kita bisa fokusin begitu tahun depan ya, kita akan meningkatkan biaya operasional marketing. Misalnya kita tambah jumlah event atau kita tambah sales tenaga pemasarannya seperti itu. Sama kita bisa lihat bahwa ada relasi dan kita bisa memprediksi bahwa ketika kita masukin biaya operasional marketingnya, kita naikin jadi 600.000, kira-kira profit kita tuh bakal nambah berapa prediksi profitnya. Itu yang dijadikan justifikasi ketika kita mau menaikkan biaya operasional seperti itu. Jadi kan kalau bicara perusahaan pastinya nggak gampang ya. Misalkan tahun ini tim IT mau 100 juta gitu. Tahun depannya mau naikin budget kan pasti perlu aja justifikasinya. Kita bisa pakai model pembelajaran mesin untuk membuat prediksi yang mana kita bisa bisa di datanya tuh bisa dilihat ya, yang mana bisa dibuktikan lah. Datanya tuh ada, dan ini ada pembelajaran mesin, kita masukkan ke dalam model itu dengan margin error yang tipis gitu. Prediksinya itu bisa sekian persen benar. Nah, itu kita bisa bawa ke BOD, kemudian justifikasi untuk kenaikan budget, misalkan seperti itu. Jadi contohnya kalau di contoh ini ya, oh ya, kalau kalian lihat di sini ada wilayah ya, wilayah itu bentuknya string ya, yang mana nggak bisa kita masukin dong ke rumus karena dia cuma bisa membaca integer, kan? Jadinya mau nggak mau kita pakai cara yang di minggu lalu ya, kita pakai one hot encoding. Jadi kita olah dulu datanya menjadi dengan kategorikal. Jadi kita bikin dummy baru ya untuk mendapatkan value bernilai true dan false. Jadi singkat cerita, kalau kita masukkan ini ke dalam formula, atau kalau nanti di coding pembelajaran mesin itu kita cuma perlu panggil fungsinya aja, X dan Y-nya selama kita udah define ya, X-nya apa, Y-nya apa, kalau di sini ada X1, X2, itu kita sudah define. Nah, ini kita bisa lihat bahwa contohnya tadi ya, misalnya ternyata biaya marketing itu berdampak signifikan terhadap profit, dan wilayahnya itu berdampak signifikan. Kemudian kita juga bisa lihat ternyata administrasi tidak berdampak signifikan. Jadi administrasi mau profitnya berapapun tidak ada hubungannya, relasinya sedikit dengan profit. Di situ kita bisa menekan di administrasi misalnya, karena nggak ngaruh juga mau administrasinya. Jadi secukupnya aja gitu. Administrasi mau naikin juga profit nggak naik gitu. Itu contohnya seperti itu. Next. Ada polynomial regression ya. Jadi kalau tadi bicara simple linear itu untuk menjawab
hubungan satu variabel dengan variabel dependen dengan satu variabel independen, kita bisa pakai itu juga dengan metode polinomial. Jadi kalau di polinomial ini fungsinya kuadratik. Terus pertanyaannya kapan kita menggunakan polinomial? Jadi kita harus lihat dari data dan model kita. Jika kita punya data itu sudah oke menggunakan simple linear, maka kita cukup menggunakan model itu saja. Tapi kalau fungsinya modelnya ya apa namanya setelah kita visualisasikan itu lebih tampak ke polinomial, maka kita coba dekati dengan metode polinomial. Jika menggunakan simple linear polinomial tidak fit, maka mungkin hubungan antara variabel X dan Y-nya ini nggak linear. Jadi kita mesti pakai algoritma lain ya, seperti misalkan SVR, support vector regression. Sebagai contoh, kalau mau dibandingkan ya, ini yang kiri ini adalah simple linear ya, jadi dia linear, makin besar X, makin besar Y gitu ya. Makin kecil X, makin kecil Y. Sementara kalau yang polinomial ini lebih cenderung melengkung ya. Jadi dalam skenario di mana model kita datanya itu lebih ke melengkung begini, kita bisa lebih cocok masukin ke model polinomial dibandingkan yang simple linear. Datanya seperti apa? Contohnya seperti data ini ya. Jadi kan kalau tadi kita udah punya data yang pertama di simple linear itu cenderung linear ya. Kalau dimasukin ke dalam X dan Y, itu juga kita fit the line, dia garisnya linear. Sementara kalau di polinomial kita bisa lihat dengan data yang berbeda tapi sama ya. Ini ada jumlah tahun kerja, sama ada gaji. Kita dapetin model yang melengkung. Nah, kalau gini kita masukin ke simple linear, maka hasil prediksinya itu nggak akan akurat. Jadi saatnya kita pakai polinomial regression. Contohnya, nah ini kalau dilihat ya ada range yang signifikan. Jadi mengapa dia nggak cocok untuk dimasukin ke simple linear regression. Di sini kalau kita lihat dari orang yang kerjanya 8 10 12 tahun 8 9 10 tahun tiba-tiba langsung meningkat drastis gitu. Nah, di sini ketika kita mau melakukan prediksi, contohnya kita mau prediksi orang yang kerjanya 5,5 tahun gitu. Kalau kita pakai yang linear, garisnya lurus kan kita pasti langsung tarik garis ke fit the line ya. Which is dia akan masukin mungkin di angka 600.000. Tapi itu sangat nggak make sense kalau kita lihat data kita. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita menentuin orang yang gajinya dia udah kerja 5,5 tahun, ya bisa pakai minimum sama maksimum. Nah, di situ kita bisa dapetin yang 5,5 tahun. Jadi rata-rata dari orang yang kerja 5 plus 6. Di situ adalah contohnya di sini yang pakai min 150 tambah 110 lah ya, dibagi 2. Sepertinya sekitar 130 lah ya. Next, ada yang namanya support vector regression. Jadi support vector regression ini menggunakan metode klasifikasi yang namanya support vector machine. Jadi di pembelajaran mesin, support vector machine itu adalah model pembelajaran supervised learning yang bisa menganalisa data, mengenali pola, dan menggunakannya untuk klasifikasi dan regresi. Contohnya pada sekumpulan contoh dataset, kita bisa buat menjadi 2 atau lebih kategori, di mana nantinya SVM ini akan membangun model dan membuat contoh baru ke dalam tiap kategori. Jadi dari data yang tadi kita bisa simpulkan dia nggak linear, akan dipecah dulu menjadi atau diklasifikasikan dulu ya, biru-biru, merah-merah, baru kemudian kita fit the line, baru kita tarik garisnya. Kita bisa untuk memisahkan antara si biru dan si merah ini. Jadi kalau di sini garis yang kita gunakan untuk memindahkan data set ini kita sebut hyperplane. Jadi hyperplane ini boleh dibilang batas yang kita buat ya. Kalau misalkan klasifikasi kita ini semakin jauh dari hyperplane atau garis ini, boleh dibilang kalau misalkan prediksi kita itu akan lebih baik.
Terus di jarak antara poin terdekat, titik terdekat dari hyperplane ini, itu kita sebut vektor pendukung, support vektor. Dan jarak dari, titiknya ini kita sebut support vektor, kemudian jarak dari support vektor ke hyperplane itu yang garis hijau itu kita sebut margin. Itu margin error ya. Jadi nilai margin ini perlu kita minimalisasi. Berikutnya kalau kita lihat dari contoh gambar ini ya, jadi garis hijau ini kita sebut hyperplane, kemudian tadi titik-titiknya itu kita sebut support vector. Kalau misalkan ada beberapa titik yang menjadi potensial support vector, ini dia dekat banget sama hyperplane, tapi jumlahnya nggak cuma satu gitu ya. Kita bisa ambil itu semua menjadi calon margin. Kemudian kita bisa set decision boundary untuk atau garis baru ya untuk membatasi support vector ini dengan data-data lain. Jadi kalau di pembelajaran mesin itu ada yang namanya kernel. Jadi kernel itu adalah cara untuk merubah data dari 2 dimensi menjadi multidimensi. Kalau di pembelajaran mesin ada beberapa kernel yang bisa banyak dipakai, seperti contohnya ada istilah radial basis function, Gaussian, dan lain-lain. Itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya untuk diskusi minggu ini, dari beberapa contoh regresi yang disediakan sebagai model pembelajaran mesin, apakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh simple linear, multiple linear, polinomial, dan support vector regression? Jadi di sini ya tadi ya, kapan kita menggunakan polinomial itu ketika data yang kita miliki itu tidak terlalu linear, jadi kita bisa lihat garisnya lebih melengkung, itu kita bisa pakai yang polinomial. Sementara simple linear itu kita bisa pakai untuk data yang ketika kita plot dan fit the line itu ternyata linear. Kemudian multiple linear kita bisa pakai untuk data yang memiliki variabel lebih dari satu. Dan terakhir support vector regression ketika datanya perlu diklasifikasikan dan tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang kita punya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ke Pak Hukum. Jadi minggu lalu kita belum pelajari tentang visualisasi. Jadi di sini kita ambil contoh ya, visualisasi menggunakan scatter plot dan histogram. Jadi contohnya adalah kita mau bikin array, isinya 250 angka pecahan random dari 0 sampai 5. Terus kita mau coba bikin visualisasi histogram dan scatter plot menggunakan data tersebut. Di sini kalau untuk menggunakan histogram dan scatter plot kita perlu yang namanya matplotlib. Jadi itu diinstal dulu kalau kalian belum punya library-nya. Pakai pip install matplotlib, nanti dia akan download sendiri, kemudian dia akan installin langsung. Kalau sudah, kita bisa panggil nanti dengan import. Jadi import matplotlib, kemudian kita tinggal panggil apa yang mau kita bikin. Misalkan histogram, kita panggil dengan his seperti ini ya. Kemudian di show. Show itu adalah untuk menunjukin gambarnya. Nah, kemudian kalau kita mau yang scatter plot, jadi ini contoh tadi ya, kalau yang 250 angka random, ini dibikin angka randomnya lebih banyak. Nanti modelnya akan seperti ini. Dan terakhir untuk scatter plot itu adalah titik X dan Y. Jadi kalau kita punya X-nya 5, Y-nya 99, dia akan plot di angka 5 dan 99. Nah, which is di sini ya. 5, 99 yang ini. Kemudian berikutnya 7 sama 86 gitu. 7 sama 86 yang ini ya. Jadi scatter plot itu akan mengplot titik-titik sesuai dengan X dan Y. Sama, kita perlu show juga untuk menunjukkan hasilnya. Oke, jadi kita coba ya. Nah,
Oke, yang pertama histogram ya. Jadi di sini kita panggil histogram dan PLT show itu dia akan nunjukin hasilnya. Jadi karena datanya random, nanti hasilnya mungkin bisa berbeda-beda ya. Terus yang kedua untuk yang scatter plot yang ini. Jadi kalau scatter plot nggak pakai numpah ya, karena kita nggak pakai random number, kita udah tulis X dan Y-nya berapa. Nah, di sini dia akan plotting untuk X-nya berapa, Y-nya berapa. Seperti itu. Jadi tiap value-nya direpresentasikan sebagai titik. Jadi mungkin bisa dicoba juga ya nanti ya. Kemudian, mana ya? Nah, saya balik ke slide ya. So. Berikutnya adalah untuk linear regression. Jadi di sini kita pakai SciPy, Matplotlib. Di sini contohnya kalau kita punya X dan Y ya. X dan Y itu kita udah tentuin di situ. Kita panggil linear regression-nya. Pakai linear regression ini. Metode untuk mengambil bahwa dia menggunakan linear regression dengan X-nya adalah array yang kita sudah bikin di X, Y-nya array yang kita sudah bikin di Y. Jadi X dan Y ini bisa tergantung data ya. Tergantung data yang kita mau, data-data yang kita punya gitu. Satunya kalau bicara data, misalkan kalian punya data kan biasanya nggak bersih ya. Itu nanti kalian mesti proses dulu datanya sampai dia berbentuk tinggal pakai gitu. Dia berbentuk angka dan udah bisa dipakai. Jadi di sini contohnya kita udah panggil fungsinya. Habis itu kita coba scatter plot juga. Jadi kita coba visualisasikan juga. Terus kita coba gambarkan fit line-nya. Jadi kita mau cari fit line yang garis biru ini. Terus di show ya, di display diagramnya. Kemudian berikutnya, ini kita mau cari relationship ya. Jadi relationship ini kita mau lihat hubungan antara X dan Y gitu. Jadi di sini sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi kalau di rumusnya itu R-nya itu adalah relationship. Ya, kita tinggal print aja R-nya. Jadi data di situ kita bisa lihat seberapa bagus sih hubungan antara X dan Y gitu. Kalau misalkan 0, jadi range-nya relationship itu adalah -1 sampai 1. Jadi kalau 0 itu berarti nggak ada relationship. 1 itu berarti 100% ada hubungan antara variabel X dan Y. Jadi kalau misalkan dapat angka 1 mungkin jarang ya. Jadi kalau misalkan angkanya udah 0,9 sekian itu juga udah bagus gitu. Kalau misalkan di sini nanti misalkan diketik itu dapatnya cuma 0,7 gitu. Jadi ada relationship, ada hubungan tapi nggak terlalu tinggi. Tapi itu artinya kita bisa menggunakan regresi linear atau model ini untuk memprediksi dengan kurang lebih 76%-an lah ya kemungkinan benarnya gitu. Kemudian berikutnya kalau kita mau pakai ini untuk prediction. Nah, jadi di sini contohnya kita mau coba prediksi. Misalkan tadi kalau X itu lama kerja, yaitu gajinya gitu ya. Nah, kita coba prediksi orang yang lama kerja 10 tahun gitu. Jadi di sini kita ambil X barunya 10, kita mau cari Y-nya berapa. Nah, kita bisa bikin fungsi. Fungsi def_my_function ini adalah fungsi di mana kita mau coba prediksi jika X-nya apa yang kita masukin itu X-nya 10 ya di sini. Itu berapa Y-nya gitu. Oke. Oke, jadi kalau misalkan dari gambar yang udah di-show tadi dengan scatter plot,
sesuai dengan fit the line tadi ya. Kalau misalkan kita udah punya garisnya, terus kita mau coba tarik, itu juga bisa ya. Jadi ketika kita tadi mau prediksi orang yang kerjanya 10 tahun, itu berapa sih gajinya. Nah, di sini kita bisa tarik garis aja sampai fit the line kita. Garis pantuan yang warna oranye ini. Terus dilihat bahwa dia akan ada di sekitar angka 85. Nah, begitu kita masukin ke rumus, masukin ke coding, itu juga nanti waktu begitu di print, itu angkanya harusnya di sekitar 85. Gitu. Next, berikutnya contoh yang polynomial regression. Jadi, kalau tadi data yang kita punya X dan Y-nya ini kurang lebih bisa bikin fit the line yang linear. Tapi kalau kita punya data yang baru nih ya, itu nanti fit the line-nya akan lebih ke polinomial. Nah, which is itu kita bisa pakai data menggunakan, kita bisa pakai model menggunakan yang polinomial. Gitu. Jadi di sini polinomial itu di poly ID ini ya. Nah, di sini contohnya kalau tadi gaji, di sini contohnya kita punya mobil sama kecepatan ya. Jadi kalau mobilnya itu jalan 1 jam, kecepatannya 100 km per jam, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kita mau coba prediksi, misalkan kalau mobilnya berapa jam, udah jalan berapa jam, kira-kira berapa speednya, misalkan seperti itu. Nah, jadi sama kayak tadi ya, kita panggil si polinomial model ini. Kemudian kita coba scatter lagi dan kita coba plot line-nya. Apakah dia fit the line dengan yang linear atau yang polinomial. Ternyata hasilnya lebih ke polinomial. Kemudian di sini kita juga mesti cari relation-nya ya. Jadi kalau di polinomial kita pakainya R square atau yang apa namanya pangkat ya. Jadi sama tujuannya adalah mencari relasi antara X dan Y. Terus kemudian next-nya adalah melakukan prediksi. Jadi sama kayak tadi kita coba bikin fungsi. Kalau kita masukin X-nya 17, kita dapat berapa speed-nya gitu. Misalkan dia 17, kira-kira berapa speed-nya ya. Jadi kalau yang polinomial ini saya udah coba ketikin. Jadi di sini kalau kita lihat dari gambar, kira-kira dia di angka bawahnya 90 ya. Antara 85 sampai 90. Jadi kita sudah, oke. Ini saya coba show ya, sebentar. Yang polinomial. Oke. Jadi di sini contoh dengan yang polinomial, saya run misalkan. Nah, yang pertama scatter plot ya. Di sini ada show, PLT show, jadi dia jalan duluan. Habis itu saya matiin, dia akan ngitung yang R2 score. Jadi score relation-nya berapa? Di sini 0,94 ya. Jadi cukup tinggi ya. Terus kemudian dia akan coba prediksi 17. Kalau X-nya 17 itu Y-nya di 88,8. Jadi kalau kita lihat di gambar sesuai ya. Dia di sekitar 88 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam ya. Oh, tunggu sebentar, saya absen dulu ya. Sebentar. Ya, aku juga. Lupa saya. Sorry.
ada 7, 9. Oke, sudah saya absen. Ya, terima kasih banyak ya untuk pelajaran malam ini. Selamat beristirahat ya semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Masih ada 1 pertemuan lagi sebelum libur Lebaran. Oke, kalau gitu selamat malam. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.